Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang terpenting adalah nikmat berupa iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali syarah kitab tauhid yang mana kita masih berada pada bab sesungguhnya di kalangan umat ini ada yang menyembah berhala. Sesungguhnya di kalangan umat ini ada yang menyembah berhala. Kemudian di sini disebutkan riwayat dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qullati bil qullah hatta law dakhalu zuhra dhabbin la dakhaltumu." Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kalian, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya, sampai-sampai kalaupun mereka masuk ke lubang lob, niscaya kamu akan masuk pula ke dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kan?" Ya, apa yang dimaksud umat-umat sebelum kita itu apa? Yahudi dan Nasrani. Ya, maka beliau menjawab, "Faman, siapa lagi?" Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwa semua hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani pasti akan dilakukan juga oleh umat beliau, umat Islam. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Ini sudah disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di antara jalan-jalan atau perkara-perkara yang dilakukan umat sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, ini bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, seperti misalnya memakan riba. Riba itu juga tradisi umat sebelum kita orang Yahudi. Ya, mereka melakukan praktek riba jahiliyah. Ya. Yang sekarang juga ternyata ditiru oleh umat Islam. Ya. Yaitu misalnya ya, simpan pinjam, kemudian disyaratkan ada tambahan. Ya, kalau istilah kita sekarang apa? Bunga. Ya. Entah itu 1%, 2%, ya, 0,1%, maka setiap ada tambahan dalam simpan pinjam, ya, dan disyaratkan dari awal, maka itulah riba. Ya, itulah riba. Ya. Kecuali kalau kita simpan pinjam utang piutang, ya, kemudian tanpa disyaratkan dari awal ada tambahan, terus kemudian ketika kita membayar kita berinisiatif menambah, maka ini tidak termasuk riba. Nabi pernah melakukan, ya. Jadi misalnya kita utang 1 juta, ketika mengembalikan 1 juta, ini tidak disyaratkan ada tambahan. Pokoknya utang 1 juta balik 1 juta. Terus ketika kita mengembalikan, ya, sebagai rasa terima kasih kita, ya, kita tambah begitu 100.000, ya. Ya, itu tambahan untuk ya uang saku anak-anak jenengan misalnya, ya. Ini tidak masalah, boleh. Tapi kalau dari awal, dari akad di awal sudah ditetapkan, ya, nanti pinjam 1 juta, nanti baliknya ini Pak 1.100.000, ya, bunganya 100.000, ya. Dari awal disepakati, ditentukan, maka ini adalah riba.
Ya. Jadi sekalian Allah, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Islam akad itu ada bermacam-macam. Ada akad yang sifatnya sosial, ada akad yang sifatnya komersial. Akad yang sifatnya sosial itu apa? Akad yang memang murni, motifnya itu apa? Konteksnya itu menolong orang gitu. Sehingga dia dari situ sama sekali tidak mengharap apa? Keuntungan, kecuali mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya akad apa hibah itu wakaf. Ya. Ini tidak mengharap apa? Keuntungan, hanya mengharap apa? Pahala dari Allah. Termasuk utang piutang. Ini dalam Islam termasuk akad yang sifatnya sosial, konteksnya tolong menolong. Ada orang lagi butuh, ya utang sama kita tolong, kita utangi. Ya. Maka di sini tidak boleh kita mengambil keuntungan. Karena termasuk akad sosial. Ya, kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun akad komersial, ini memang akad yang dari awal memang apa? Niatnya cari untung, boleh. Ya, dalam Islam itu boleh. Ya. Misalnya akad investasi. Ya. Investasi. Pak, saya mau dagang, Pak. Jenengan mau invest berapa? Ya, saya invest 10 juta, Mas. Tak modalnya 10 juta. Nanti bagi hasil. Boleh atau tidak? Boleh. Ini termasuk akad yang sifatnya komersial. Memang dari awal niatnya apa? Cari untung. Ya, ini akad investasi misalnya. Ya, jual beli dan sebagainya. Ya, ini akad komersial. Maka boleh kita nyari untung. Ya. Adapun utang piutang ini masuk dalam akad sosial. Ya. Tidak boleh cari untung. Ya. Maka kurang tepat ya kalau ada orang ingin cari untung ya dari akad utang piutang. Ini ibaratnya itu salah kamar, Pak. Ya. Kan ada sebagian, lah aku ngutangi ini duitku medek ya, Mas. Terus aku badi apa begitu. Nah, ini salah dari awal, salah kamar, Pak. Kalau kita ingin cari badi, jangan bergerak di bidang apa? Utang piutang, salah kamar, Pak. Itu akad sosial. Lah aku untuk apa, Mas? Ya untuk pahala nih utang piutang. Memang konteksnya apa? Tolong menolong, Pak. Ya, makanya ada kaidah, Pak. Setiap manfaat ya, dalam utang piutang ini, setiap manfaat maka itulah riba. Ya, memang konteksnya tolong menolong. Ya. Lah saya pengen cari untung, Pak, tak putar duit saya, maka jangan bergerak di bidang utang piutang. Bergeraklah di bidang apa? Investasi misalnya. Saya punya ini, Pak, toko, Pak, punya tempat ini, Pak. Tapi saya mau bikin toko ini untuk polahan tidak punya modal, Pak. Jenengan mau invest berapa? Nanti kita bagi hasil. Ini boleh. Ya betul ini, Pak, cari untung di sini kita. Ya. Bukan cari pahala ya, cari untung. Memang jangan saya untung boleh, Pak. Ya, jadi itu harus kita bedakan. Ya, maka sekali lagi kalau kita ingin mencari untung, jangan bergerak di bidang utang piutang. Itu termasuk akad sosial dalam Islam. Tidak boleh 1 rupiah pun kita ada tambahan dari awal. Ya, disepakati dari awal tidak boleh. Ya, meskipun apa? Hanya sekian persen. Ya, meskipun 1 rupiah, riba ya riba, termasuk dosa besar. Ya. Seperti itu ya. Jadi dari itu termasuk tradisi orang Jawa dulu sejak umat sebelum kita, orang Yahudi ya. Mereka apa? Mereka mempraktikkan riba seperti ini. Dan Nabi sudah menyabdakan apa? Nanti kita itu akan mengikuti apa? Mengikuti umat kita. Ya, sejengkal demi sejengkal termasuk praktek riba. Kita pun ikutan. Ya. Tapi ya, praktek seperti ini tidak sampai mengeluarkan kita dari Islam. Ya, jadi tidak boleh juga kalau misalnya ada sebagian kaum muslimin ini mempraktekkan riba terus kita kafirkan, tidak boleh. Ya, ini dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam, tapi dosa besar, dosanya sangat besar. Ya. Terus misalnya apa? Hasad, ya, dengki. Ini juga sifatnya orang Yahudi, hasad mereka, Pak.
Makanya kenapa mereka tidak mau beriman kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum-sebelumnya nabi-nabi itu diutus dari kalangan Bani Israel. Ya. Ya, dari Nabi siapa? Nabi Yakub. Ya, dari Nabi Yakub. Ya, dari Nabi Ibrahim punya anak siapa? Nabi Ismail dan Nabi siapa? Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini nanti punya putra siapa? Nabi Yakub. Nah, Yakub ini lakopnya adalah Israel. Nanti keturunan Nabi Yakub inilah disebut Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad SAW ini jalurnya dari Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nanti turun temurun ada bangsa Arab di sini. Nah begitu. Nah sebelumnya ya, Nabi Musa, Isa dan seterusnya ini dari Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Ya, sebelumnya nabi-nabi dari Bani Israel. Ternyata penutup para nabi bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, bangsa Arab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang Yahudi itu hasad mereka, dengki. Kenapa kok yang penutup Nabi bukan dari Bani Israel? Kok dari bangsa Arab? Maka sampai sekarang ini orang Yahudi sangat benci, sangat sentimen dengan bangsa Arab. Mereka tahu sebenarnya bahwasanya ciri-ciri sifat Nabi terakhir ini ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka nggak mau beriman. Karena dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Kemudian juga mereka sering berdusta. Ini juga sifatnya orang Yahudi. Sering berdusta, melanggar janji. Ini biasa mereka. Esok dele, sore tempe. Maka tidak usah kaget Pak. Kalau sering kita dengar Yahudi dan Palestina genjatan senjata. Nanti nggak lama ngebom lagi melanggar kesepakatan. Oh itu sudah biasa sejak dulu itu moyangnya seperti itu Yahudi. Isok dulu sore tempe nggak bisa dipegang ngomongannya. Ini orang Yahudi sifatnya seperti itu. Dan kaum muslimin juga akan ikut-ikutan. Nanti ada juga pasti yang mengikuti mereka itu ada seperti sifat seperti itu, hasad, dusta. Ini ada juga. Dan lain sebagainya. Karena sudah disebutkan Nabi SAW, pasti akan kalian mengikuti umat-umat sebelum kalian. Termasuk tradisi-tradisi yang lainnya banyak sekali. Yang kita itu ikut-ikutan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Akan tapi ini tadi contoh tadi itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi ada tradisi yang bisa mengeluarkan dari Islam, yaitu tradisi kesyirikan, menyembah berhala. Itu juga tradisi mereka. Menyembah patung gitu. Orang Nasrani menyembah patung Yesus disembah. Ya itu juga seperti itu. Kaum Nabi Nuh juga seperti itu, menyembah berhala, Suwa, Yaguth dan seterusnya, orang soleh dibikin patung lama-lama disembah. Ini kesyirikan yang juga umat sekarang juga pasti akan mengikuti mereka. Nah kalau kesyirikan seperti ini, nah ini bisa membatalkan keislaman. Dan berhala sekarang bentuknya banyak, tidak hanya patung, ada sebuah kuburan keramat, disembah-sembah kuburan keramat. Dia di situ minta-minta berdoa kepada penghuni kubur. Ini termasuk kesyirikan, syirik akbar, bisa mengeluarkan dari Islam. Karena berdoa ini hanya boleh kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, ibadah, berkorban, menyembelih hewan ini hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Ini sering kita baca surat Al-Kautsar. Salatlah kamu dan berkorbanlah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, hanya kepada Rabbmu. Maka tidak boleh kita menyembelih ditujukan kepada selain Allah, termasuk syirik akbar, bisa mengeluarkan dari Islam. Juga termasuk tradisi orang-orang terdahulu. Apa faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, terjadinya kesyirikan di kalangan umat Islam karena mereka taklid mengikuti umat-umat sebelum mereka, Yahudi dan Nasrani tadi. Kemudian yang kedua, hadis ini merupakan salah satu tanda atau bukti
yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW benar-benar seorang nabi. Ya. Makanya beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi, ternyata nanti benar terjadi. Sejak dulu Nabi SAW menyatakan nanti umat kalian ini akan mengikuti umat mas sebelum kalian. Sibron bisibrin, sejengkal demi sampai mereka masuk ke lubang dom, kalian pun ikut-ikutan, Pak. Dan betul sekarang terjadi. Mulai tadi praktek riba sampai kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari Islam, ikut-ikutan. Sudah terjadi sekarang, banyak orang yang menyembah berhala. Maka ini merupakan bukti kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bersabda atas bimbingan wahyu. Kemudian yang ketiga, peringatan dari sikap tasyabuh atau menyerupai kepada orang-orang kafir. Maka Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk mereka. Maka dalam Islam tidak boleh kita tasyabuh kepada orang kafir, termasuk Yahudi dan Nasrani. Termasuk cara-cara ibadah mereka tidak boleh nyembah berhala, ibadah doa sambil nyanyi orang Nasrani. Memang doanya sambil nyanyi, Pak, genjreng-genjreng. Dan sekarang pun diikuti oleh sebagian saudara kita. Sholawatan sambil nyanyi, zikir sambil nyanyi, dinyanyikan semuanya, Pak. Persis seperti orang Nasrani. Coba aja jenengan kalau di angen-angen gitu ya, di masjid orang sholawatan sambil nyanyi, terus kita ke gereja, Pak, lewat gereja, loh doanya juga sambil nyanyi, mirip sekali, Pak. Bahkan sebagian saudara kita diiringi dengan alat musik gitu, sholawatan dengan alat musik, Pak, persis dengan orang Nasrani. Mereka muji-muji Yesus dengan nyanyi, Pak. Sebagian saudara kita juga muji-muji Allah dengan nyanyi persis, Pak. Jadi maka dalam Islam tidak ada zikir doa sambil nyanyi, itu tidak ada. Itu tradisi orang Nasrani. Ibadahnya Nasrani seperti itu caranya. Maka tidak boleh kita tasyabuh. Silakan dicari riwayat dari Nabi SAW. Pernah nggak beliau zikir doa sambil nyanyi? Tidak ada. Sahabat sholawatan sambil nyanyi tidak ada. Apalagi sambil joget tidak ada, Pak. Tidak ada satu pun riwayat. Zikir sambil gede-gede, geleng-geleng tidak ada, Pak. Yang ada itu apa? Sahabat itu zikir khusyuk, tenang, suaranya lirih, bukan dengan teriak-teriak. Mereka sambil mentadaburi. Bahkan diriwayatkan ketika mereka sedang berhalaqah majelis ilmu, ini seakan-akan di kepalanya ada burung, Pak. Tenang mereka, Pak. Sebagian saudara kita gede-gede sambil joget. Bahkan ada yang sampai kesurupan. Ini tidak mungkin Nabi kok ngajari zikir seperti ini, tidak mungkin, Pak. Kita lihat aja sekilas itu, masa ya Nabi biar zikir kok ini, tidak mungkin. Ada yang sambil loncat-loncat, Pak, di video banyak itu. Zikir sambil loncat. Ini kadang kita berpikir, masa ya Nabi biar zikir kok ini, tidak mungkin, Pak. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu peringatan dari perbuatan orang-orang kafir, baik berupa kesyirikan maupun hal yang lainnya yang Allah haramkan, baik berupa penyembahan berhala, baik berupa hal yang Allah haramkan, termasuk riba dan seterusnya, merupakan tradisi orang kafir sebelum kita, umat Mas sebelum kita. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan suatu perkara yang sifatnya maknawi, tidak tampak gitu ya, sifatnya maknawi, dijelaskan dengan cara memberikan contoh-contoh dari hal-hal yang bisa dicapai oleh panca indera kita. Maka ini adalah salah satu metode pengajaran dalam Islam. Ini yang guru-guru ini ini bisa diadopsi, ini cara Islam. Maka Nabi tadi apa? Tapi dalam sabda, sungguh kalian mengikuti umat-umat sebelum kalian bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan anak panah yang lainnya. Nabi menggambarkan supaya kita itu mudah memahami. Anak panah satu dengan panah lain mirip persis. Itu seperti itu juga.
nanti kita akan mengikuti umat sebelum kita seperti itu tuh ya, anak panah yang persis mirip gitu ya. Ini untuk memudahkan pemahaman. Ini metode yang sangat bagus ya, ketika kita menyampaikan ngajar kepada anak-anak kita ya, kita pakai perumpamaan itu bagus sekali ya. Dan itu sering Nabi seperti itu ya, seperti misalnya Nabi menggambarkan orang yang hidup dunia ini seperti musafir ya, cuma mampir aja begitu, cuma mampir ya, cuma berteduh aja, setelah itu melanjutkan perjalanan ya, sehingga kita mudah untuk mencerna, oh kayak ngono kuwi hidup dunia, cuma mampir. Jadi dunia ini bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita mana? Nah, surga neraka itu, Pak. Akhirat, Pak. Nah, itu tujuan akhir kita. Jadi ini kita perjalanan, ya, bukan tujuan akhir. Maka seperti orang musafir sekalian Allah, ya. Ketika dia melewati sebuah kota, belum tujuan akhir ya, kita transit gitu ya. Terus di situ dia bangun rumah, ya, bermukim di situ dan seterusnya, beli tanah masuk. Ini enggak masuk akal. Ya. Berarti musafir ini Ini nggak sehat logikanya gitu. Lawang ini bukan tujuannya cuma transit kok, masuk nggak beli tanah ya. Kan yang mending nyewa hotel semalam aja kan selesaikan ya. Karena besok kita lanjut perjalanan, ngapain beli tanah, beli rumah, bangun rumah dulu gitu. Lo ngapain Pak? Uang ini bukan tujuan sama seperti ini Pak. Kita di dunia ya. Kita hidup tujuan dunia Pak. Cari harta ini, bangun itu. Seakan-akan kita hidup sampai 7 turunan 1000 tahun ya. Makanya juga keliru ya. Maka mestinya kita berbanyak bekal ke akhirat sana ini, tujuan akhir kita. Dunia hanya kita gunakan untuk untuk perjalanan kita ke akhirat, untuk bekal ya, untuk bekal ya. Makanya dalam surah Qasas itu disebutkan carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia, kita butuh dunia. Tapi dunia ini kita gunakan untuk tujuan kita ke akhirat. Kita cari duit ya, cari dan seterusnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan akhir kita. Ya, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.